أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah segala puji milik Allah, kembali kita bisa duduk di majlis yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji tentang fikih, untuk sama-sama mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita tiap hari. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis Abu Hurairah yang mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidaklah diterima sholat salah satu di antara kalian, kata Rasul, apabila dia berhadas sampai dia berwudu, ya. Dan berwudu tentunya menggunakan air, ya, bersuci itu menggunakan air. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini saya akan bahas tentang al-miyahu wa aqsamuha, air dan jenis-jenisnya. Air dan jenis-jenisnya. Jadi pada malam hari ini kita bahas tentang air dan jenis-jenisnya. Nanti setelah selesai kita akan lanjutkan kitab Umdatul Ahkam. Ya, buku panduan kita dalam materi ini adalah kitab Umdatul Ahkam. Tetapi apabila ada beberapa hal yang penting yang bermanfaat, maka disampaikan dalam majlis ini insyaallah ta'ala. Ada permasalahan yang penting, yaitu tentang al-miyahu aqsamuha. Al-miyah jamak dari ma'un. Ma, ya, adalah air. Kalau bahasa fushahnya ma, kalau bahasa amiyah sering dikenal oleh orang Arab moya. Ya, moya. Jadi moya itu ma, ya. Jamaknya adalah miyah. Jamaknya miyah. Sesuatu yang sangat mendasar dalam bertoharah, dalam bersuci, inilah air. Oleh karena itu kita harus kenal air dan jenis-jenisnya. Para ulama kita rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua, ya, telah memudahkan kita dengan memberikan pelajaran kepada kita, membagi
air, ya. Ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tidak mensucikan, ada air najis dan seterusnya. Ulama Syafi'iyah membagi air menjadi 4 jenis, ya. Tetapi pada kesempatan ini saya akan bacakan buku yang ditulis oleh Syekh Husain Al-Awajishah, yang beliau tulis dengan judul Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah, ya, tentang jenis-jenis air dan jenis-jenisnya. Di dalam buku ini Syekh membagi air menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Al-Ma'ut Tahur. Al-Ma'ut Tahur, air suci dan mensucikan. Air suci dan bisa digunakan air ini untuk bersuci, itu maksudnya, ya. Kemudian jenis yang kedua adalah ma'un tahirun ghairu mutahhir, ya. Al-ma'ut tahiru ghairul mutahhir, air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Kemudian yang ketiga adalah al-ma'un najis, air yang najis, ya. Ini yang masyhur dari jenis air, dan sebagian ulama mengatakan jenis air itu cuma 2. Air yang suci mensucikan dalam masalah bab toharah, dan air najis saja sudah, tidak ada yang ketiga, ya. Baik. Di dalam buku yang saya baca di sini, muallif rahimahullah menulis membagi air 3 jenis. Yang pertama al-ma'ut tahur, air apa tadi? Air yang suci dan mensucikan, artinya bisa dibuat untuk bersuci. Beliau berkata tentang definisinya adalah huwal ma'ut tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi turfa'u bihil ahdatsu wan najasat. Air yang tahur adalah air yang suci, artinya dirinya itu suci, kemudian bisa mensucikan yang lain dan bisa mengangkat dengan air tersebut hadas, artinya hadas kecil atau hadas besar, juga bisa digunakan buat mensucikan dari najis. Ini air yang suci dan mensucikan. Beliau menyebutkan air yang suci dan mensucikan ini ada 9 jenis. Ada 9 jenis. Yang pertama bisa dicatat oleh kita semua adalah al-ma'ul matar. Al-ma'ul matar, air hujan, ya, air hujan. Ini didasari dengan beberapa ayat, diantaranya adalah surat Al-Furqan ayat 48. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami menurunkan dari langit ma'an, air yang tahur. Tahur artinya apa? Suci dan mensucikan, ya. Kemudian juga di surat Al-Anfal ayat 11 sama Allah sebutkan, ya, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi, dan dialah Allah yang menurunkan dari langit air agar dengannya Allah mensucikan kalian. Jadi air yang pertama yang disebut adalah air hujan. Apabila, alhamdulillah negeri kita ini banyak hujan, ya. Kalau di Timur Tengah jarang sekali hujan. Mungkin setahun juga kadang-kadang ada hujan atau tidak, kan gitu. Nah, ini kalau di Indonesia Masya Allah hujan sering, apalagi di Bogor,
disebut kota hujan, ya kan? Sering hujan. Nah, bolehkah air hujan tersebut buat wudu? Boleh. Ya. Misalkan ada air hujan kita tadahin pakai ember, atau kita berwudu ketika airnya ngucur dari apa namanya? Pian istilah kita. Ya, pian ya. Talang. Ya, talang. Ya, boleh enggak? Boleh. Kita berwudu dengannya. Ini jenis air yang pertama yang digunakan untuk bersuci, air hujan. Boleh juga buat mandi wajib, mandi besar, ya, boleh kita tadahin, ya. Daripada airnya entah kemana, nah kita tadahin buat bersuci, ya. Ini jenis air yang pertama. Yang kedua, makana asluhul ma', ya, benda yang asalnya itu air. Di sini disebut oleh Syekh katsalji wal barad, seperti salju, es atau embun. Es atau embun juga apakah boleh digunakan untuk bersuci? Boleh. Ya. Dan ini dijelaskan, diisyaratkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika sholat, beliau diam antara takbir dan qiraah. Qiraah di sini maksudnya surah Al-Fatihah. Iskatatan, diam sejenak. Ya. Kemudian fakultu, kata Abu Hurairah, saya bertanya kepada Rasul, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ini uslub fida. Uslub fida, bukan sumpah. Artinya bukan sumpah atas nama makhluk, tapi sumpah fida. Karena ada sebagian dari penerjemah yang menerjemahkan salah. Demi bapak dan ibuku. Padahal dalam Islam bersumpah atas nama makhluk hukumnya haram. Ya. Bersumpah atas nama makhluk, misalkan demi langit, demi bumi, demi bapakku, demi ibuku, ya. Ini enggak boleh, hukumnya haram. Man halafa bi ghairillah, kata Rasul, faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka orang itu telah berbuat syirik.